Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya jujur aja dikagetkan atas perilaku jahiliyah lah, saya bilang. Perilaku biadab dari seseorang yang merasa katanya keturunan Nabi, si Bahar. Dia mempertontonkan anak murid seperti cium tangan, cium kaki. Muak saya lihat orang ini. Ini sangat menghinakan keturunan Nabi dan juga Islam lah. Tidak ada itu. Memuliakan Habib itu tidak ada. Mengkultuskan Habib itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang memakai dasarnya? Mereka memakai dalil Ahlul Bait yang di Al-Quran. Sedangkan Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran itu, Allah tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku. Ingat ya, atas seruanku, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Jadi siapa? Yang ditunjuk cinta kepada keluargaku, yang membawa seruannya. Lah, kalau di Al-Quran berkaitan dengan suaranya berarti apa? Berkaitan dengan ajaran suci. Harusnya apa? Orang suci yang ditunjuk di sini kecintaan pada Ahlul Bait. Kalau cuma kecintaan kepada Habib, sedangkan Habib itu tidak ada jaminan kesucian, nggak perlu dideklar di Al-Quran dikatakan mencintai Habib. Sementara dalam surat Al-Hadid 26 dikatakan kebanyakan keturunan Nabi itu fasik. Jadi ini tolonglah, saya nggak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah, pengkultusan terhadap Habib berlebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh dengan gayanya ini, padahal mereka tuh semua kosong, nggak ada ilmunya. Rizik pun juga, wah diagungkan Habib, apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa? Semua orang juga bisa. Lah, untuk Bahar satu ini, terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya ini dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar diagungkan. Tidak ada itu Habib. Tidak ada kemuliaan. Habib ini tidak beda seperti label suku lah. Suku Padang, suku Batak, suku Sunda, itu aja. Tidak lebih dari itu. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan, wah, ini punya kelebihan, tidak ada. Sementara Al-Quran mengatakan ada keturunan Nabi yang fasik. Jadi Ahlul Bait dalam Al-Quran camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung, menggonggong dicintain. Anda jangan berdalih pakai Ahlul Bait Al-Quran, itu bukan. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci. Yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Tidak perlu diklaim diperbesar ini Habib. Biasa-biasa saja. Hormatin seseorang orang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketawaduan dan keilmuannya. Misal seperti Habib Lutfi. Dia mungkin lebih bagus bisa bergelar Habib. Tapi saya tidak pernah melihat Habibnya dulu, tapi saya lihat sebagai figur Habib Lutfi ini apa? Sosok yang sopan santun, tawadhu, berilmu. Jadi pantas tuh kalau Habib ada di situ. Tapi tidak harus dengan Habib aja. Kita hormatin siapapun, tapi yang benar-benar berilmu dan berakhlak. Dan lisannya itu baik, tidak caci maki, tidak merendahkan orang. Contoh, yang perlu juga dicium tangan, tidak harus Habib. Bisa saja Gusmus. Saya kalau mau ketemu dia, saya mau cium tangannya. Dia ulama besar. Kenapa? Akhlaknya, ilmunya. Jadi bukan klaim punya Habib aja, ini jangan berlebihan.
Dan saya perhatiin apa? Banyak sejenis bahar ini, Habib-habib biasa yang cuma modal sorban, gede, cuma baca teks buku, baca, terus dipanggil ulama. Enggak itu. Ulama itu bisa berpikir, yang bisa memahami Al-Quran. Lah, kebanyakan ini para Habib ini juga, itu cuma modal kitab buku, dia tidak memahami Al-Quran. Nah, cuma itu sayangnya aja loh. Klaim-klaim itu. Nah, di sini seperti bahar ini, manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ngapain Anda cuma cium tangan bolak-balik, cium kakinya? Ini biadab jahiliyah. Kalau Anda menghormatin seseorang itu, ibu Anda itu dewa. Kalau Anda belum bisa mensosikin ibu Anda jadi dewa, nggak usah memuliakan orang lain. Apa? Nggak perlu berlebihan. Cium kaki juga bahasanya. Emang sih saya lihat yang ikut-ikut kepada bahar ini, kepada Rizik, orang-orang awam yang muda-muda digoblokin aja. Dikasih ceramah, lu nanti kalau nggak cinta sama Habib, nggak dapat syafaat Rasul. Siapa yang bilang? Semua manusia sama di sisi Tuhan. Di atas kehabiban darah ada roh Tuhan. Ada yang lebih dari roh Tuhan? Tidak ada. Setiap manusia itu tercipta dari roh Allah. Anda mau menghinakan seperti bahar, orang suruh cium kakinya, berarti Anda apa? Mencurut Tuhan mencium kaki Anda. Karena setiap manusia itu ada roh Allah di situ. Ini biadab. Ini saya perhatiin mana nih Habib-habib juga nih. Arobito, Kator kantai mewakili Habib. Didik tuh, Habib-habib yang goblok tuh. Yang sesat saya bilang. Jangan cuma Anda ngurusin nasab tok, catatan, urus. Di saat Rizik bermasalah, semua teriak-teriak. Ini biang keroknya. Saya yakin Habib Lutfi itu juga nggak ingin menyongsor tangannya. Orang aja mau ngambil tangannya. Dia orang baik. Tapi nggak sampai Habib Lutfi nyuruh orang cium kakinya. Pasti dimarah sama dia kalau ada orang cium kakinya. Nabi Muhammad Ar-Rasul yang disucikan Tuhan tidak pernah memposisikan dirinya apa? Lebih tinggi dari orang termiskin di Mekah. Ini Rasul. Sementara yang aku ngeklaim merasa anak cucunya udah kayak petantang pententeng lebih dari Nabi, cium tangan bolak-balik. Nah, karena diagung-agungin si bahar ini, akhirnya ngelunjak, harus membela Rizik, sampai membenci Rizik, melawan dia. Saya lawan. Kalau berani lawan saya, ada apa Anda? Kok memuja Rizik seperti siapa dia? Hah? Jangan sok jagoan di sini. Jangan merasa Islam itu cuma Anda. Jangan merasa Habib itu cuma Anda. Hah? Saya juga Habib, tapi saya nggak pernah. Saya malu kalau dimulia-muliakan. Apa diri saya masih kotor? Ada manusia suci di sini? Nggak ada. Kok bisa Anda merasa dimuliakan orang bahagia, dipuja-puja? Nggak malu sama batin Anda? Anda masih busuk, Anda masih kotor. Jujur saya malu kalau dimuliakan sama orang. Ngapain saya munafik? Orang muji saya baik, sementara Allah tahu kebobrokan saya, keaiban saya. Hah, yang begini-begini nih, Habib-habib. Jangan pernah dengar. Kalau nabinya aja begitu sederhana, kok ini Habib-habib gompleng harus ikut Habib seperti wahyu. Kalau nggak ikut dia katanya nggak dapat syafaat Nabi. Siapa yang bilang? Mulai sekarang, saya minta kepada seseorang semuanya, jangan melihat orang dari nasabnya. Lihat orang dari ilmunya, ketawadunya. Bagi saya itu Gusmus, itu Habib yang sebenarnya. Sekalipun secara darah, dia tidak mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin bisa jadi dia yang Habib. Tapi perilaku, akhlak, ilmunya, dia adalah Rasul. Banyak YNU yang baik juga, banyak. Sederhana hidupnya. Seperti Gus Baha, sederhana hidupnya, nggak bergelimang harta. Ini Rasulullah. Jadi kalau yang merasa petantang petenteng, teriak Nabi rumahnya mewah istana, bukan pewaris Nabi. Kalau Anda pewaris Nabi, berarti Anda harus ngikutin jejak Nabi Muhammad. Nabi buat besok nggak ada yang untuk dimakan. Dibantu diberikan orang semua orang. Sementara orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, pengikut Nabi, tapi perilakunya sama sekali. Malah saya pernah dengar Alkisah Rasulullah itu apa? Nabi cuma satu yang pernah dicium tangan oleh Nabi.
Mungkin di zaman Nabi tidak ada orang paling ilmu selain Nabi. Tapi Nabi pernah mencium tangan siapa? Pekerja keras yang tangannya kasar. Yang keringat. Sama Nabi dicium. Ini akhlak Rasul. Ini enggak. Anda ini juga semuanya mau ngagung-ngagung Habib juga kalau karena banyak duitnya. Coba kalau Habib tuh gembel miskin, ilmunya tinggi tawadhu, ya enggak ditengok. Cuma di tempat-tempat orang kaya, itu aja. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu, katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya, itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul nasi istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Saya lihat tampangnya Baharnya tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Tidak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu, katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya, itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul nasi istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukan dirinya, merasa lebih hebat, lebih mulia, itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis ini. Tidak ada. Mereka katanya mengatakan Habib itu tidak boleh terima zakat. Salah. Yang tidak boleh memakan zakat itu orang yang disucikan Allah, manusia suci. Yaitu tadi Ahlul Bait. Setelahnya ini nggak ada urusan apa-apa. Saya ini nggak apa-apa, nggak ada kelebihan. Sama semua. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia. Sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia. Dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Baharnya tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu. Yang katanya Maulud Nabi. Isi ceramahnya sampah. Mencaci maki, ngotot, sok preman. Siapapun Habib khususnya. Intinya para Habib-Habib ini. Kiai-kiai. Ustaz-ustaz. Yang dikhianatin Habib Rizik. Inti semua berharap pandangan Bahar dengan Rizik. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Kalau Anda berasa mau jihad, saya juga mau jihad. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih. Petantang, petenteng, terus gaduh. Orang Arab Habib ini buat gaduh.
Yang sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki, dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Enggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib yang begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jangan Anda pengaruhi orang kampung lah. Dan saya minta nih semua, jangan terlalu menggonggong memelukutamakan Habib. Tidak ada, sama. Tidak ada lebihnya. Ini juga saya minta kepada aparatur hukum, penegak hukum. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Pakai mau nantang siapa? Loh, Rizik itu di penjara. Yang memenjarakan itu negara. Anda mau perangin? Hah? Mau ngelawan TNI? Mau ngelawan Kasat Dudung? Mau Dewa Andika? Rakyat semua juga turun tangan akan melawan Anda. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Orang kampung-kampung tuh, lagaknya sok pakai jaket ini, pakai topi, rambut kayak iblis, gitu terus mau bilang duriyah Nabi, keturunan Nabi. Saya nggak yakin loh. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi. Itu layak diberi gelar Habib. Tapi kalau kayak Anda, jijik saya. Silahkan Anda mau cium tangan Habib Lutfi. Habib Lutfi nggak diperlakukan seperti Anda, dicium kaki ini. Biasa aja. Dan saya yakin orang yang mau cium tangan Habib Lutfi, orang yang datang aja kepengin. Karena datang apa? Ketawaduannya. Datang seorang Nasrani cium tangan ke Habib Lutfi. Semua orang datang ke Habib Lutfi, nggak pandang itu muslim atau nggak, cium tangan. Karena apa? Datang melihat Habib Lutfi itu apa? Ada keademan, ada keteduhan, ada keindahan. Lah kalau lihat Bahar, jujur maaf, saya seperti lihat iblis so. Kalau contoh hitam jaket ini, pakai ada pengawal loreng. Hentikan inilah, pengkultusan Habib ini sudah nggak pada tempatnya. Ini sudah melampaui batas, sudah keluar dari jalur Nabi Muhammad. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini. Yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, ya nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita harus, saya tahu Habib-Habib dulu. Hidup sederhana. Tidak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi untuk cari nafkah. Untuk memperbesar harta karun. Alasan katanya seorang ulama itu tidak boleh miskin. Loh, justru Anda gila sama harta setiap hari, kekurangan harta. Itulah kemiskinan yang sebenarnya. Miskin itu bukan karena harta, karena jiwa. Sudah punya rumah mewah, masih mau cari duit. Itu Anda miskin yang sebenarnya itu Habib. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Mikirkan umat hidup sederhana, nggak ada harta kelebihan, tidak pernah menyombong diri. Sampai dijulukin tidak ada bedanya dengan orang miskin termekah. Tawaduk duduk. Ini pewaris Nabi. Tapi ulama sekarang, ustadz sekarang saya palitin sudah kayak infotainment artis so. Ditarifin 15 juta. Drama. Itu Anda pelacur. Yang dibilang pelacur itu apa? Menjual ayat Tuhan. Anda tarifin. Kalau seorang pelacur menjual kehormatan masih bukan dituduh pelacur. Dia pakai dirinya. Insya Allah dimaafkan. Tapi kalau seseorang yang mencari nafkah dari dakwahnya, menumpuk harta karun, itu Anda pelacur, Anda menjual Tuhan.
ayat Tuhan Anda tarifin. Buat semua ustadz. Sekali lagi saya bilang, buat bangsa Indonesia, jangan dengar ini Habib kadrun lah sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disematkan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya nggak terima kalau dia dikatakan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya nggak mau Nabi saya itu dihina-hinakan. Karena oleh cecunguk-cecunguk orang yang bersorban sok jual nama Habib. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tiap tingkah lakunya Bahar. Tapi saya lihat satu, tidak ada tokoh Habib yang menolak. Itu Arobitoh. Ngapain tuh kantor Arab tak gede-gedenya? Apa sih yang dikerjain? Itu loh anggota Anda. Itu lebih biadab, lebih dari orang narkoba. Merusak Islam. Jujur saya emosi bicara ini. Kenapa? Saya ngadepin iblis. Ngadepin setan seperti Bahar ini. Cium kaki. Astagfirullah, ini apa ini? Gaya rambut panjang, apa ini? Hancur Islam. Anda telah meludahi Nabi Muhammad. Anda telah menghinakan Nabi Muhammad. Nabi berjuang mati-matian, berdarah-darah untuk menegakkan ajaran suci dengan santun teduh. Dihinakan, tidak punya materi, hidup dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Kok sekarang ini orang mengasat cucu-cucu Nabi, cuma modal baca maulid merasa cucu Nabi, minta dimuliakan, nggak ada itu kemuliaan. Nggak ada kemuliaan. Dan saya mintalah nih semua orang-orang yang pribumi, orang yang itu, jangan terlalu berlebihan memposikan Habib. Mereka yang di kampung-kampung juga, jangan terlalu berlebihan. Habib bukan siapa-siapa, Habib bukan Nabi, Habib bukan manusia suci. Kalau Allah untuk memuliakan Habib, berarti Allah juga untuk mencintai orang fasik. Karena ini kebanyakan Habib ini fasik. Mustahil Allah kolaborasi dengan orang fasik. Jadi saya minta sekali lagi, itu Ahlul Bait dalam Al-Quran, itu bukan menyebut Habib, dan tidak ada spesialisasi, tidak ada sedikit ayat atau apapun untuk memuliakan Habib, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya mintalah semua orang, jangan Anda kinjong Habib. Nanti Habib ini keluarnya kayak Habib Bahar, Rizik, dikinjong terus. Tidak pantas dia mendapat gelar Habib, tidak pantas dia didudukkan sejajar dengan Nabi. Jangan tanggepin nih si Bahar itu. Itu orang gila, orang sakit jiwa. Itu mabuk saya bilang. Dan juga kepada Habib-Habib yang lain. Jangan Anda memposisikan lebih mulia dari mereka. Ini iblis. Sementara Nabi sendiri Muhammad tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Apapun makhluk Tuhan itu, ada roh Tuhan di situ. Itu aja mungkin. Saya minta kepada seluruh bangsa Indonesia, yang saya ini Habib, saya mohon maaf melihat tingkah laku berapa Habib ini yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini. Mereka cuma segelintir 1-2 orang kok. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.